Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devia Novian Roma, MPD. Assalamualaikum Bu Devia. Waalaikumsalam Bu Novi. Apa kabar Bu Novi? Alhamdulillah baik. Bu Devia apa kabar? Alhamdulillah Bu Novi. Bagaimana nih apa yang mau kita bicarakan selama beberapa menit ke depan? Nah ini ada yang ingin saya tanyakan terkait dengan proses pembelajaran, khususnya proses pembelajaran berdiferensiasi, karena saya masih bingung itu seperti apa. Oh iya, baik Bu Novi. Proses pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah, proses pembelajaran berdiferensiasi itu menurut Bu Novi ada berapa tahapan tuh Bu? Kalau nggak salah ada konten, ada proses, dan ada produknya ya. Oh iya, betul sekali ya. Ada 3, ada proses, ada konten, dan ada produk. Nah, untuk Bu Novi kira-kira apa yang mau dikembangkan dalam proses pembelajarannya? Yang ingin saya lebih ketahui yaitu dari prosesnya bagaimana. Oh ya, diferensiasi proses ya berarti Bu. Nah baik, diferensiasi proses. Nah kalau diferensiasi proses itu berarti pada saat proses pembelajarannya itu akan seperti apa kira-kira? Itu tergantung dengan proses dari pembelajaran anaknya, nyamannya seperti apa lingkungan gitu. Ya, betul sekali Bu. Seperti jadi ada pengaruh atau faktor lingkungannya. Baik Bu, sekarang kita bicarakan dulu untuk rubrik penilaiannya ya. Seperti apa nanti yang akan saya observasi. Boleh Ibu tuliskan rubrik penilaiannya. Nah, ya ini aspeknya, ini indikatornya. Oke. Berarti aspeknya nanti proses pembelajarannya seperti apa gitu ya. Lalu lalu nanti akan ada bahan bacaan ya. Terus hasilnya seperti apa terus presentasi ya, dan prosesnya bagaimana ya. Iya, proses pembelajaran, betul Bu Novi. Baik, itu ya rubrik yang akan kita nilai gitu ya, dengan indikatornya seperti yang telah dituliskan seperti tersebut. Baik, selamat bekerja Bu Novi. Semoga pembelajaran berdiferensiasinya lancar dan sukses. Terima kasih Bu Devia. Terima kasih sama-sama Bu Novi. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Novi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam Bu Devia. Alhamdulillah ya, baik ya Bu Novi. Nah, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya, dari observasi yang telah kita lakukan dan praobservasi. Nah, waktu observasi kemarin di kelas, apa yang Bu Novi lakukan? Itu saya melakukan bimbingan terhadap siswa ketika sedang melakukan proses pembuatan pop-up. Jadi kebetulan dibimbing jadi project kan PJBL, gitu. Jadi dibimbing, dan itu juga berkaitan dengan
pembelajaran diferensiasi proses ya Bu ya, gitu. Iya, Jadi iya, iya. pada hari Jumat kalau tidak salah saya hanya membimbing proses pembelajarannya saja, sisanya anak yang melakukan pembelajaran Iya, iya, begitu. iya, betul, 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 betul. Ya, nah indikator yang kemarin kita bicarakannya sebelum pra observasi itu indikatornya apa saja ya Bu untuk mencapai keberhasilan diferensiasi proses dalam pembelajaran itu. Nah, terkait dengan proses pembelajaran berdiferensiasi proses yang ingin saya kembangkan, indikatornya itu ada kegiatan berjenjang, menyediakan pertanyaan pemandu, terus memvariasikan lama waktu ketika mengerjakan tugas, terus ada mengembangkan kegiatan siswa yang lebih bervariasi dengan menggunakan media pembelajaran yang berbeda, juga menggunakan kelompok yang heterogen. Oh iya, berarti ada 5 ya Bu ya, ada 5 indikator ketercapaian atau keberhasilan dalam pembelajaran diferensiasi proses ini yang ingin Ibu kembangkan. Nah dari ke-5 indikator itu menurut Ibu kira-kira masih ada nggak poin yang masih kurang, dirasa masih kurang? Kalau saya poin yang masih kurang itu ketika kurangnya pertanyaan-pertanyaan yang dapat memicu pengembangan diri dari anak itu sendiri Bu, dari materi yang dipelajari. Jadi saya kurang memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada anak. Iya, iya. Iya betul. Nah ini dari hasil observasi saya ya Bu ya, dari ke-5 indikator yang keberhasilan ini. Nah betul sama dengan yang saya lihat ketika observasi, Bu Nov itu masih terlihat pertanyaan pemantiknya itu belum menyeluruh ya ke siswa. Jadi secara menyeluruh gitu, belum ke siswa dengan kemampuan dengan tingkat kemampuan yang berbeda seperti itu. Nah, untuk hasilnya kemarin waktu observasi untuk kegiatan berjenjang itu udah terlihat ya Bu ya. Kegiatan berjenjangnya terlihat dari anak dari kemampuan awal anak dulu, lalu diberikan project dan nantinya ada produknya gitu ya Bu ya. Nah, untuk indikator yang ketiga ini memvariasikan lama waktu, ini sudah terlihat karena anak-anak itu mengerjakan proyek itu dengan lama waktu yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Lalu mengembangkan kegiatan siswa yang bervariasi juga, ini sudah terlihat ada audio, visual dan kinestetiknya. Dan yang terakhir, indikator terakhir itu menggunakan kelompok yang heterogen juga sudah sangat terlihat ya, kelompoknya sudah dari kemampuan yang berbeda-beda begitu Bu Nov. Nah, kira-kira kemampuan apa yang ingin Bu Novi kembangkan kembali gitu Bu? Yang ingin saya kembangkan kembali yaitu kemampuan saya dalam menyiapkan pertanyaan yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan siswa, karena tidak semua siswa kan memiliki karakteristik dan kemampuan yang sama. Ada yang hanya mampu dengan pertanyaan lots, ada yang medium ataupun hot gitu. Nah, saya disamaratakan semua pertanyaan untuk semua jenjang gitu. Harusnya kan berbeda-beda jenis pertanyaannya, berbeda-beda juga tujuannya gitu. Nah, betul Bu Nov. Kayak kira-kira nih Bu Novi itu untuk mengembangkan kemampuan tersebut, apa yang akan Bu Novi lakukan? Tentu saja saya ingin terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebelum proses pembelajaran dimulai supaya nanti baik anak maupun saya gitu ya dalam proses pembelajarannya terjadi komunikasi dua arah. Jadi anak pun bisa terpancing untuk mengeksplor kemampuannya begitu. Bagus sekali ya Bu Nov. Jadi dengan pertanyaan yang mengeksplor ya? Pertanyaan yang mengeksplor. Nah, menurut Bu Novi, pertanyaan yang mengeksplor ini bisa dilakukan dengan apa? Mungkin saya beri dulu
petunjuk melalui media pembelajaran, entah itu gambar, entah itu audio, ataupun video kepada anak. Jadi nanti anak akan timbul pertanyaan dari sana. Terus saya juga ketika memberikan pertanyaan, otomatis anak sudah memiliki dasar pengetahuan terlebih dahulu. Ya, bagus sekali Bu Novi ya. Kira-kira kapan nih bakal Bu Novi lakukan gitu di kelas? Mungkin nanti hari Selasa lagi, karena kemarin kan pembelajarannya hari Selasa ya, apa Jumat? Pokoknya nanti ketika pembelajaran sejarah antara Selasa dan Jumat. Oh iya. Baik Bu Novi ya, dilaksanakan secepatnya mungkin ya. Berapa persen ketercapaian yang akan Bu Novi laksanakan ke anak gitu untuk mencapai pembelajarannya berhasil gitu? Mungkin saya targetkan 80% ya Bu, karena saya juga tidak bisa menargetkan 100% karena setiap anak tidak bisa diharuskan untuk menyukai dan mencapai ketercapaian yang sama dengan anak yang lain gitu. Iya, baik. Selanjutnya kira-kira nih Bu Novi akan melaksanakan ini nanti ya? Hari Senin atau Selasa. Hari Senin atau Selasa, ketercapaian sudah ada. Bagaimana Bu Novi, ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin cukup ya Bu Depia. Jadi terkait dengan pembelajaran diferensiasi proses ini nanti akan saya kembangkan khususnya ketika pengembangan pemberian pertanyaan, karena itu juga dapat memicu kemampuan dari siswa itu sendiri. Jadi akan saya kembangkan lebih ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih beragam gitu untuk memancing ketertarikan siswa dan minat belajar siswa. Gitu. Terima kasih Bu Depia atas sarannya. Terima kasih banyak Bu Novi, semoga sukses di dalam pembelajaran supaya tercapai indikator pembelajarannya ya. Nanti untuk setelah melaksanakan pembelajaran ini nanti kita bisa sharing lagi ya bagaimana hasilnya gitu ya Bu Novi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Fitriani, guru SMA Negeri 1 Cicalengka, juga rekan sejawat dari Bu Depia Novia Rohma. Saya telah melaksanakan supervisi mulai dari praobservasi, observasi, hingga pasca observasi bersama dengan Bu Depia. Nah, perasaan saya ketika melaksanakan praobservasi sebelumnya itu saya merasa canggung karena tidak pernah sebelumnya diobservasi oleh teman sejawat. Tapi setelah melaksanakan praobservasi, saya menjadi sadar bahwa memang diperlukan observasi karena pada saat itu saya mampu menentukan indikator. Nah, lalu kemudian pada saat observasi saya menyadari apa yang menjadi kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan. Sehingga saat observasi, Bu Depia memberikan hasil observasinya sesuai dengan apa yang terjadi. Dan kini saya mempunyai ide untuk mengembangkan kompetensi saya ke depannya untuk ditindaklanjuti pada pembelajaran berikutnya supaya menghasilkan pembelajaran yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan aksi nyata modul 2.3 dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.